Shalom, selamat malam. Jumpa kembali bersama saya, Dr. Tolo Marbun, dalam acara Sharing and Inspiring. Saya share firman Tuhan, doa saya Anda terinspirasi oleh firman Tuhan. Saudara, dalam doa-doa saya bahwa setiap channel saya ini, Anda benar-benar merasakan ada kuasa Roh Kudus bekerja di dalamnya. Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan, Roh Kudus berkarya di situ. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami diberi kesempatan belajar firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, biarlah Roh Kudus yang menolong dan menuntun, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Urapan-Mu bekerja bagi hamba-Mu dan juga bagi yang mendengar. Siapapun, dimanapun, kapanpun, Roh Kudus berkarya, menjamah mereka, menginspirasi mereka lewat setiap firman Tuhan yang didengarkan melalui channel ini. Terpujilah Tuhan yang bekerja di antara kami saat ini, yang mencelikkan kami, yang menguatkan kami, yang menghiburkan kami, yang meneguhkan pengharapan kami, yang meneguhkan iman kami, dan yang memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Malam ini kita akan melanjutkan eksposisi kitab Filipi. Ya, malam ini kita akan melanjutkan ayat 5 sampai 8, ya. Kenapa ayat 5 sampai 8? Karena itu memang masih satu bagian, ya. Tapi ayat 5 kita sudah bahas sebelumnya, tapi tetap saya akan singgung supaya nyambung dengan pemberitaan saya sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum menyimak eksposisi sebelumnya, saya sudah sisipkan linknya di bawah deskripsi, ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya. Nah, baik, bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama. Saya akan bacakan, saudara-saudari boleh mengikutinya, ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu semua ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut dalam mengambil bagian dalam kasih karunia yang telah diberikan kepadaku, baik pada waktu di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian semua. Saudara, minggu yang lalu saya mengatakan bahwa setiap kali Rasul Paulus berdoa, mendoakan jemaat di Filipi ini, dia selalu mengucap syukur dan selalu bersukacita. Meskipun dia menyadari saat itu dia sedang dalam bermasalah dan jemaat di Filipi pun sedang bermasalah, tapi itu tidak mengurangi sukacitanya. Karena Rasul Paulus jauh melihat lebih kepada perkara-perkara rohani daripada masalah-masalah yang ada yang sifatnya temporer. Nah, menarik sekali saudara-saudara, Rasul Paulus di sini berbicara persekutuan, ya. Jadi Rasul Paulus salah satunya dia bersukacita dan mengucap syukur karena persekutuan jemaat di Filipi dengan Injil. Nah, persekutuan ini berbicara koinonia. Ya, koinonia itu tentu berbicara tentang fellowship, ya. Dan juga berbicara sharing. Artinya apa? Jemaat Filipi pada saat itu mereka mengambil bagian di dalam Injil. Ya, mereka menerima Injil dari Rasul Paulus,
kemudian memberitakan Injil, ya, koinonia, pelayanan, ada sharing, mutual sharing. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang di sini fellowship, tentu semua karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Jadi di sini ada mutual sharing, ya. Jadi kita tahu bahwa seperti di ayat yang ketujuh dikatakan bahwa jemaat di Filipi ini mengambil bagian dalam kasih karunia yang ada dalam yang diberikan dalam Rasul Paulus. Artinya mereka juga terlibat di dalam pelayanan. Ya, tentu kalau kita lihat selanjutnya mereka juga membantu secara finansial, ya, membantu secara finansial selama Rasul Paulus pelayanan. Artinya mereka persekutuan mereka dengan Injil ini bukan hanya mereka mengenal Injil saja, tetapi juga memberitakan Injil, yang membagikan Injil kepada orang lain, dan mereka juga berbuat kasih kepada orang lain. Dan mereka juga berbuat baik, ya. Nanti kita akan temukan itu. Kita lanjutkan dulu ayat yang ke-6, ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Nah, pekerjaan yang baik di sini ini memiliki dua aspek. Yang pertama, Tuhan memulai pekerjaan yang baik. Nah, tentu kita kalau kita baca ini konteksnya itu berbicara Injil, ya. Ya, kita tahu itu kalau Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Artinya, jemaat-jemaat di Filipi ini mereka mengalami sudah menerima Injil dan mengalami kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Jadi pekerjaan yang baik yang pertama dalam konteks ini berbicara tentang keselamatan oleh karena itu. Jadi Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik melalui Injil di dalam kehidupan jemaat Filipi pada saat itu, maka Tuhan akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Nah, kalau secara teologis ini tentu berbicara keselamatan, ya. Jadi Tuhan sudah memulai pekerjaan keselamatan di dalam kehidupan jemaat di Filipi, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Nah, ini pertanyaannya keselamatan yang mana ini, ya. Nah, pekerjaan yang baik dalam konteks ini dari berbagai sumber yang saya pelajari itu menekankan kepada kekudusan. Ya, tentu kita diselamatkan seperti yang saya bilang itu, pertama kita diselamatkan itu adalah initial salvation. Kemudian setelah kita itu adalah progressive salvation, keselamatan yang berkesinambungan, keselamatan yang progresif. Itulah yang sering disebut sanctification atau pengudusan. Sampai nanti kita di ultimate salvation, artinya keselamatan yang paling akhir itu kita alami setelah kita meninggal. Jadi yang sekarang yang kita jalani adalah progressive salvation, atau salah satunya di dalamnya itu adalah sanctification, ya. Kita dikuduskan, ya, disempurnakan. Nah, jadi karena Tuhan sudah mulai pekerjaan yang baik melalui Injil dalam kita, maka akan meneruskannya, ya. Kalau kita hubungkan sedikit dengan acara setiap hari Rabu, yaitu teologi hack, itu bicara jaminan keselamatan, tentu ini juga menjadi satu jaminan keselamatan bagi kita. Nah, itu konteks pekerjaan yang baik yang pertama. Yang kedua, konteks pekerjaan yang baik juga begini. Ketika kita diselamatkan, maka salah satu buah dari pertobatan itu adalah pekerjaan yang baik. Ya, kalau kita lihat masih di dalam ayat ini, masih dalam pasal ini, di ayat yang saya bacakan, ya. Rasul Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya, saya bacakan ayat pasal yang keempat ayat 5.
hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, salah satu kecenderungan jemaat di Filipi ini, saudara, memang mereka ini adalah seperti yang dibilang tadi, sudah terbukti mereka ini adalah mereka selamat bukan hanya menikmati keselamatan sendiri, mereka itu memberitakan Injil, mereka juga memberi, mereka juga berbagi, dan itu sudah terbukti. Rasul Paulus menyadari itu, ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, ayo, yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah mereka tidak hanya berbagi kepada orang-orang yang jemaat Filipi saja, tetapi orang-orang yang kurang, ya, orang-orang yang sebentar ya, orang-orang yang belum mengenal Injil, mereka juga harus menikmati perbuatan baik daripada jemaat di Filipi itu. Artinya semua orang diberikan, termasuk kepada musuh-musuh atau penentang-penentang mereka saat itu. Nah, penentang-penentang itu saya sudah bicara di pendahuluan. Nanti Bapak Ibu bisa cek di deskripsinya ya, supaya apa yang saya sampaikan ini lebih lebih komplit ya. Jadi saudara-saudara, jemaat di Filipi ini yang kedua itu berbicara di sini yaitu tentang perbuatan baik mereka. Ya, jemaat di Filipi adalah orang yang baik, mereka berbuat baik. Kalau dengan sesama jemaat sudah oke. Rasul Paulus memotivasi supaya mereka juga melakukan perbuatan baik terhadap orang-orang yang di luar jemaat di Filipi. Yang tentu ini sangat paralel dengan Matius yang mengatakan hendaklah perbuatan baik kita berbuat baik karena lewat perbuatan baik itu kita karena lewat perbuatan baik kita itu Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, pekerjaan yang baik di sini yang pertama mereka diselamatkan, sebagai buah dari mereka diselamatkan, maka mereka harus berbuat baik. Jadi saudara-saudara, kita yang sudah diselamatkan harus berbuat baik. Ya, harus berbuat baik sesama kita, kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, selama ada kesempatan. Tujuannya apa? Kalau kita baca Matius, supaya Bapa kita yang di surga dipermuliakan. Jadi saudara, ada dua aspek tadi di sini. Pertama yaitu pekerjaan baik, itu saya simpulkan yaitu tentang keselamatan. Ya, itu akan Tuhan terus berkarya terus ya, secara khusus dalam sanctification ya, sampai nanti kita mengalami kematian fisik. Kemudian kita juga harus berbuat baik ya. Tentu bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena pertolongan Tuhan sehingga kita bisa berbuat baik. Nah, oleh sebab itu Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita. Kemampuan bagi kita supaya kita tetap bisa berbuat baik dalam segala keadaan, kapan saja, di mana saja. Nah, kalau kita berbicara hari Kristus Yesus, sebenarnya ini diambil daripada perjanjian lama. Ya, kalau di perjanjian lama disebut hari Tuhan. Nah, kalau hari Tuhan itu dalam perjanjian lama itu berbicara tentang yang pertama itu berbicara tentang Mesias, ya, kedatangan Mesias, ya. Kemudian juga berbicara tentang penghakiman. Nah, Rasul Paulus menghubungkan konsep hari Tuhan ya yang ada dalam perjanjian lama dengan kedatangan Kristus Yesus. Ya. Karena apa? Karena Rasul Paulus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya. Sehingga dia berkata hari Kristus Yesus, yaitu di mana hari Tuhan datang kembali, hari yang kedua kalinya, dan
Ya tentu semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing, ya. Jadi esensinya sama, ya. Esensinya sama, ya. Kita lanjutkan di ayat yang ketujuh. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu turut mendapat bagian dalam kasih karunia diberikan padaku, baik pada waktu di penjara maupun waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Jadi Rasul Paulus, ya, bukan berarti Rasul Paulus berlebih-lebihan kepada jemaat yang ada di Filipi, ya. Rasul Paulus tidak sedang menyenangkan kuping jemaat di Filipi, tidak. Rasul Paulus berdoa demikian, ya, dan berkata demikian karena memang mereka mengambil bagian. Ya jelas dikatakan mereka mengambil bagian ketika Rasul Paulus di penjara, mereka mengambil bagian ketika Rasul Paulus membela dan memberitakan Injil. Itu yang saya sebut di awal tadi, yaitu koinonia, sharing, mutual sharing. Jadi jemaat di Filipi tidak hanya menikmati karya keselamatan lewat Injil itu juga, hanya nikmati saja sendiri. Tidak, mereka juga berbagi. Ya, bahkan mereka berbagi tidak hanya, ya, yang utama tentu memberitakan Injil, kemudian mereka juga berbagi tentang finansial. Ya, secara finansial terlibat. Ini Rasul Paulus ketika dia berdoa tidak sedang mengada-ada atau tidak sedang, ya, supaya jemaat di Filipi senang gitu, tidak. Rasul Paulus berbicara apa adanya. Artinya apa, saudara? Memang jemaat di Filipi bermasalah. Memang ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang yang sudah dewasa, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah berbuat baik, orang yang mengalami karya Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi di sini ada juga sebagai reminder, ya. Tentu ini nanti ada hubungannya dengan ayat-ayat berikutnya tentunya, tapi setidaknya Rasul Paulus berkata, ini loh keadaan kondisi kerohanian. Kita lanjutkan. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Jadi Allah saksinya. Jadi Allah yang menjadi saksi betapa Rasul Paulus merindukan jemaat yang ada di Filipi. Seperti yang saya sudah jelaskan dalam pendahuluan bahwa Rasul Paulus pada saat itu ada dalam penjara. Rasul Paulus juga pernah melayani di Filipi. Rasul Paulus pernah melayani Euodia dan Sintike dan juga beberapa deacon dan presbiter yang ada di sana atau overseer, ya, penilik jemaat, ya, ada di sana. Mereka melayani bersama-sama dan Rasul Paulus saat itu merindukan mereka, ya, merindukan mereka. Artinya apa? Rasul Paulus juga tidak hanya memanfaatkan mereka. Ya, ya, yang penting saya sudah dapat uang, bukan. Rasul Paulus berdoa, ya, serius. Karena apa? Karena ada di hati. Jadi saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa poin yang bisa kita tangkap, ya, yang bisa kita pelajari malam hari ini dari eksposisi ayat 5 sampai 8 ini, ya. Ayat 5 pengulangan yang saya tegaskan malam ini, persekutuan terhadap Injil. Ada beberapa poin yang mau saya tegaskan. Yang pertama itu yaitu persekutuan dengan Injil itu berbicara sharing mutual. Kita tidak hanya diselamatkan oleh Injil, tapi kita juga berbuah, yaitu lewat perbuatan baik kita. Jadi karena kita diselamatkan, maka kita harus berbuat baik.
Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita hubungkan dalam masa pandemik seperti ini, sekalipun kita dalam kesulitan, sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan, kita harus tetap berbuat baik. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Justru kita ya berbuat baik di dalam keterbatasan kita, berbuat baik di dalam kesulitan kita, menurut saya itu punya nilai plus. Ya, punya nilai tersendiri. Saudara, ketika Anda berkelimpahan memberi 1 juta, itu biasa. Tapi saudara, ketika kesulitan secara finansial, memberi 100.000, ya mungkin kalau secara nominal sedikit, tapi nilainya mungkin besar banget bagi Anda, termasuk bagi orang-orang yang menerima. Jadi, dan itu yang pertama, kalau kita hubungkan dengan pandemi ini. Oke? Yang kedua tadi kita bicara yaitu Tuhan bekerja, ya. Dia memulai pekerjaan yang baik. Yang baik itu bicara keselamatan tadi, kemudian yang kita alami sekarang ini bicara pengudusan, ya. Pengudusan, kita dikuduskan setiap hari. Alkitab berkata, kuduslah kamu, sebab Allah kudus. Kekudusan kita itu sifatnya progresif. Kalau kekudusan Tuhan itu absolut. Maka kita mari belajar hidup kudus. Setiap hari. Ya. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus di sini, yaitu dia mendoakan jemaat di Filipi itu dan Tuhan yang menjadi saksi. Artinya apa? Dia berdoa tulus, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita berdoa, saudara-saudara. Kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita doakan orang-orang yang spesial di hati kita, termasuk orang yang mungkin tidak spesial pun kita doakan. Secara khusus saudara-saudara dalam pandemi COVID-19 ini, saya mendorong kita mendoakan siapa saja. Ya, kita doakan, kita tidak pernah rugi berdoa. Ya, doakan. Biar Tuhan yang berkarya. Tugas kita berdoa, selanjutnya Tuhan yang berkarya. Itu pelajaran yang kita bisa lihat dalam konteks ini dari Rasul Paulus. Kemudian yang bisa kita pelajari dari jemaat di Filipi dalam konteks ini adalah kesetiaan mereka, ya, kesetiaan mereka terhadap Injil. Tadi saya sudah bicara itu. Kemudian ya perbuatan baik mereka, ya. Perbuatan baik mereka memang pada saat itu lebih ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada pada saat itu. Nah, kemudian di pasal yang keempat, Rasul Paulus mendorong supaya berbuat kepada semua orang. Ya, kebaikan hati mereka itu diketahui semua orang. Nah, mari kita saudara-saudara, seperti yang saya sudah sebut sebelumnya, mari kita berbuat baik, ya. Kapan saja, di mana saja, kalau memang ada kesempatan, kalau memang ada kesempatan dan kemampuan, ya semampu kita lah. Ya, saya pribadi ya memang ini bukan meminta-minta loh, hanya bersaksi saja. Saya adalah salah satu orang yang sangat terdampak oleh karena COVID. Tetapi kalau ada kesempatan berbuat baik, saya lakukan. Dan memang saya orangnya sangat selektif ya, dan saya memang harus benar-benar tergerak hati saya. Kalau tergerak hati saya biasanya saya akan beri, ya. Dan pengalaman saya ya biasanya Tuhan selalu berkati lebih. Tapi motivasinya bukan itu. Ya, motivasinya bukan itu. Ya, menurut saya
motivasi yang terpenting adalah karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Ya, tentu bukan karena kekuatan kita juga, tentu karena pertolongan Roh Kudus. Dan menarik saudara-saudara, di sini hal berikutnya yang kita bisa pelajari, Rasul Paulus berkata, Allah saksiku. Ya, betapa aku merindukan. Artinya Rasul Paulus memang sangat merindukan. Ya, jadi dia tidak sedang bermain-main. Artinya Tuhan menyaksikan setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita buat. Saya pikir yang perlu kita ingat di sini adalah Tuhan yang menjadi saksi kita. Ya seperti saya pun berbagi malam hari ini, Tuhanlah yang menjadi saksi saya. Seperti saudara pun yang menyimak video ini, Tuhanlah juga yang menjadi saksi saudara. Jadi ada setidaknya ada 4 poin penting yang kita bisa pelajari malam hari ini. Yang pertama, yaitu persekutuan kita terhadap Injil, yaitu persekutuan kita dalam Injil itu harus mutual sharing. Kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Nah, Tuhan sudah memulai pekerjaan baik melalui Injil dalam kita, maka Tuhan juga terus meneruskan pekerjaan baik lewat perbuatan baik kita kepada orang lain. Yang ketiga, kita terus berdoa kepada siapa saja, kapan saja. Ya, mari berdoa. Dan yang keempat tadi saya bilang, Tuhanlah yang menjadi saksi kita dalam setiap apapun yang kita perbuat, terutama dalam segala hal. Ya, dan saudara pun tidak perlu kecut hati kalau misalnya saudara berbuat baik tidak diperhitungkan orang, gak usah khawatir. Tuhanlah yang menjadi saksi saudara. Jadi malam hari saudara, saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini menginspirasi saudara, menguatkan iman saudara, meneguhkan iman saudara, secara khusus dalam tengah-tengah pandemi ini. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara mungkin ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar di bawah ini ya. Ya, silakan kasih komentar ya. Ataupun kalau misalnya ada masukan ataupun ada topik yang di-request, saya juga welcome ya. Anda bisa kolom komentar di bawah ini ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, ya boleh di-subscribe di tombol subscribe-nya ya, supaya renungan-renungan atau video-video pengajaran berikutnya Bapak Ibu bisa ikuti dan bisa menerima notifikasinya. Ya, terima kasih buat partisipasi saudara malam hari ini. Pengumuman malam ini mulai tanggal 1 besok per jam 5 pagi saya akan tayang dalam renungan pagi ya, renungan pagi setiap hari. Doakan biar acara ini berjalan dengan lancar dan tidak terkendala dan terutama bisa memberkati orang banyak. Tentu itu ya. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Hamba-Mu sudah selesai bicara, Roh Kudus tetap mengingatkan kami, menolong kami, memahami setiap firman yang sudah kami pelajari, terutama kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami sudah menikmati pekerjaan baik-Mu melalui persekutuan kami lewat Injil, dan biarlah juga kami mau berbuat baik. Ya Tuhan, kepada siapa saja, kapan saja, meskipun di tengah-tengah pandemi ini, kami tetap termotivasi berbuat baik karena kami sudah diselamatkan. Dan kami juga mau ya Tuhan berdoa kepada siapa saja, di mana saja. Kami mau berdoa bukan karena keegoisan kami, tapi kami doakan karena kasih kami kepada Tuhan dan juga kasih kami kepada sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan, buat seluruh ya Tuhan, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini,
yang sedang mengalami pandemi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah dalam masa-masa pandemi ini siapa saja di kapan saja, dimanapun mereka, biarlah semuanya boleh mereka mencari Tuhan, mencari Tuhan. Biarlah ini kesempatan semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami percaya Roh Kudus berkarya di mana-mana. Setiap ada orang, kami percaya Roh Kudus sanggup bekerja di situ. Terutama ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya orang juga banyak mengenal Engkau dan menikmati kebaikan. Kami berdoa Tuhan secara khusus saat ini buat anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan, yang mengalami berbagai permasalahan. Kami berdoa, Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan legakan. Beri kelegaan. Mereka yang berputus asa, Tuhan memberikan pengharapan. Mereka yang tawar hati dan kecut, Tuhan memberikan mereka keberanian, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bangsa dan negara kami Indonesia juga kami percayakan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah bangsa kami ini ya Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami ya Tuhan. Mulai dari Presiden Pak Jokowi sampai kepada tingkat RT, kami serahkan seluruhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Biarlah para pemimpin ini ya Tuhan, pemimpin kami, memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan memberikan pencerahan-pencerahan bagi mereka, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Dan bangsa kami ini ya Tuhan bisa menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, bangsa yang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Biarlah kasih yang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi saudara-saudara, sekedar mengingatkan, bagi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalnya ada masukan ataupun misalkan memberikan kata-kata motivasi, ya silakan, terutama masukan supaya bisa channel ini semakin berkembang dan semakin banyak orang diberkati. Dan kalau belum subscribe, saya rekomendasi untuk di-subscribe supaya Bapak Ibu dapat notifikasi setiap ada acara ataupun video-video yang saya upload berikutnya. Secara khusus nanti per November sudah ada renungan setiap hari, Bapak Ibu tidak ketinggalan. Sampai jumpa di acara Sharing and Inspiring berikutnya. Saya share firman Tuhan, saudara terinspirasi oleh firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.